proses membangun sebuah negara, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Pendidikan bukan hanya tentang memberikan kemampuan dasar kepada masyarakat, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, serta kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak pembangunan itu sendiri. Karena itulah, pendidikan sering disebut sebagai pilar utama pembangunan nasional, tempat di mana semua fondasi kemajuan dimulai. Dalam memahami seberapa besar peran pendidikan dalam pembangunan, ada 3 fokus utama yang perlu kita tinjau bersama, yaitu yang pertama, hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Melalui pendidikan yang baik, sebuah negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan fasilitas belajar, serta kebijakan yang memperluas akses pendidikan adalah bagian dari pembangunan nasional yang mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Program seperti Program Indonesia Pintar atau PIP dan kebijakan Merdeka Belajar adalah contoh nyata bagaimana pembangunan nasional memberikan dukungan langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan mendorong pembangunan dan pembangunan memperkuat pendidikan. Yang kedua, yaitu optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Melalui proses pendidikan yang terarah, manusia dibentuk menjadi individu yang berkompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 1. Peningkatan kualitas guru. 2. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. 3. Pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan dunia industri. Dan yang keempat, yaitu program yang memberi pengalaman langsung kepada peserta didik. Contohnya, tampak pada pendidikan vokasi yang memungkinkan lulusan SMK atau perguruan tinggi terapan langsung bekerja sesuai bidangnya. Selain itu, program Kampus Merdeka Belajar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar melalui magang, proyek sosial, dan riset, sehingga mereka lebih siap terjun langsung ke masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Baik, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu tantangan dan strategi pembangunan nasional di era modern. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa, kemampuan digital yang belum merata, hingga perubahan cepat di dunia kerja yang menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pembangunan pendidikan yang modern dan inovatif. Beberapa strategi yang perlu dilakukan di antaranya: 1. Digitalisasi sekolah. 2. Pemanfaatan platform pembelajaran daring seperti rumah belajar. 3. Penyediaan pelatihan bagi guru sebagai peningkatan kompetensi. Dan yang keempat, gerakan literasi
nasional untuk memperkuat kemampuan membaca dan berpikir kritis. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan zaman. Dari ketiga fokus tersebut, kita dapat melihat bahwa pendidikan bukan hanya bagian dari pembangunan, tetapi menjadi fondasi utama yang menentukan arah masa depan bangsa. Pendidikan membentuk kualitas manusia. Manusia membentuk masa depan. Dan masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa kuat pendidikan itu dibangun hari ini. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan kekuatan ekonomi, tetapi oleh kualitas pendidikan yang melahirkan generasi terbaik untuk memimpin negeri ini.